Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Bu Guru. Masih semangat? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pertemuan hari ini, kita akan mulai pada pembelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Coba dari kalian, siapa yang cita-citanya mau jadi anak soleh? Ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi guru? Ya, apapun keinginan dan cita-citanya, tentu semua orang ingin menjadi anak yang soleh. Ada yang tahu anak soleh itu apa ya? Terus ciri-cirinya apa saja? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang anak soleh. Soleh artinya baik. Jadi anak soleh adalah anak yang baik. Ciri-ciri anak soleh adalah anak yang mau mengikuti perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bersikap jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai. Orang jujur disayang Allah. Jujur artinya lurus hati atau tidak curang. Jujur juga bisa diartikan dengan berkata yang sebenarnya atau tidak bohong. Kejujuran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Nabi Muhammad telah memberikan contoh atas kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Jujur terbagi menjadi 3, yaitu 1. Jujur kepada Allah. Contohnya, selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya, tidak mencontek ketika ulangan. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, berkata apa adanya kepada orang lain atau tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban. Hikmah berperilaku jujur. 1. Hati akan menjadi tenang dan tentram. 2. Mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya. 3. Selamat dari adab dan bahaya. 4. Memiliki banyak teman. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah dan orang lain. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba anak-anak amati gambar tersebut. Gambar A, ada seorang anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya ketika mau berangkat sekolah. Dan yang B, ada gambar seorang anak yang sedang bersalaman kepada guru ketika sampai di kelas. Kedua gambar tersebut menunjukkan salah satu sikap hormat kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai, hikmat atau sopan. Jadi, sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan patuh artinya adalah suka menurut, taat, dan berdisiplin. Jadi, sikap mematuhi artinya adalah menurut atau taat kepada perintah atau aturan, baik aturan agama atau aturan dalam masyarakat. Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya wajib, karena pengorbanan orang tua kepada kita sangatlah besar, sehingga kita tidak akan mampu membalasnya. Oleh karena itu, sebagai anak kita wajib berbakti kepada keduanya. Allah berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 14. Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tua,
yaitu ibu dan bapak. Terlebih lagi kepada ibu yang telah mengandung dan menyusui. Allah juga menyuruh kita bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada orang tua kita. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua, di antaranya 1. Mentaati perintah orang tua. 2. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun. 3. Tidak membuat orang tua kecewa. 4. Membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan. 5. Selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat. Ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa bersikap hormat dan patuh kepada keduanya, yaitu dengan cara mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi semua hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, dan selalu mendoakannya. Manfaat hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 1. Mendapat ridho Allah. 2. Hidup menjadi lebih berkah. 3. Mendapat pahala dan masuk surga. 4. Terhindar dari murka Allah. 5. Kelak anaknya akan hormat dan patuh kepadanya juga. Hormat dan patuh kepada guru. Bapak ibu guru adalah pengganti atau orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Jadi, kita wajib memuliakannya, hormat dan santun terhadap guru, agar ilmu pengetahuan yang diajarkan guru mudah kita terima dan bermanfaat. Contoh hormat kepada guru, diantaranya 1. Mengucapkan salam bila bertemu. 2. Meminta izin terlebih dahulu ketika hendak keluar kelas saat pelajaran. 3. Memperhatikan dan mendengarkan apabila guru sedang mengajar. 4. Bertanya dengan mengangkat tangan dan suara yang jelas dan sopan ketika ada pelajaran yang belum dipahami. Manfaat hormat dan patuh kepada guru, diantaranya 1. Ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah di dalam kehidupan. 2. Akan lebih mudah menerima pelajaran saat disampaikan. 3. Ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi orang lain. 4. Selalu didoakan oleh Bapak Ibu guru. 5. Memudahkan urusan di masa depan. Indahnya saling menghargai. Menghargai artinya menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Allah menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kita saling menghargai, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Contoh sikap saling menghargai antara lain 1. Menghargai keyakinan orang lain. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menghormati dan menjamu teman yang datang ke rumah. 4. Berbicara dengan sopan dan santun. 5. Tidak membicarakan kejelekan orang lain. Alhamdulillah, pelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Bu Guru harap kita semua selalu mencontoh sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, selalu bersikap jujur, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, serta saling menghargai. Sebelum Bu Guru akhiri, kita berdoa bersama-sama untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dan Bu Guru akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.